Anda kembali digelar perkara. Terungkapnya kasus Pertalite dicampur air menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa pelaku leluasa mencampurkan air ke dalam Pertalite di SPBU Klari, Karawang, lalu dengan mudah mengirimkannya ke SPBU di Jalan Juanda, Kota Bekasi. Di mana celahnya? Jadi dugaan saya sih mungkin ini karena kelalaian, Iya. karena sudah biasa gitu, karena sudah biasa orang kita pengen orangnya itu aja selama Iya. tidak ada masalah gitu, akhirnya kemudian kontrolnya jadi lemah. Ya, kita lakukan, Bu. Untuk penutupan SPBU itu ada kewenangan dari Pertamina. Kalau untuk pengecekan SPBU, karena memang ini sudah ditemukan, ya kita otomatis ngecek semua SPBU. Ya itu takut berbahaya buat motor, kalau kita jauh-jauh kan mengendari motor takut mogok di jalan kan, apalagi kan perempuan. Wah itu ngerugiin banget Mbak, kita juga nggak tahu kan namanya konsumen gitu kan. Kita juga nggak pernah ngecek misalkan lagi isi bensin nih taruhlah ya, kita nggak ngecek itu apa kecampur apa enggaknya gitu kan. Ngerugiin banget itu kata saya. Saat kasus masalah BBM kecampur air kita harus lebih waspada lagi dari pengisian, dari pom bensinnya juga kita harus teliti. Terungkapnya kasus Pertalite bercampur air telah meresahkan masyarakat. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi menyebut kasus ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Untuk SPBU yang Pertalite ya, Pertalite campur air maupun jenis minyak yang lain, ini yang pertama kali kita temukan di Kota Bekasi. Kasus ini kita langsung turun, Bu, kita langsung turun ke lapangan, ya langsung pengawasan, dan khususnya sebenarnya kita ini pengukuran. Tapi dalam pengawasan kita langsung turun dan itu ditemukan, memang real ditemukan, tapi kan indikasinya masih belum jelas. Jadi di samping itu pihak kepolisian juga mencari, mengevaluasi terjadinya, ya akhirnya ditemukan bahwasannya ada kriminal kecurangan oleh oknum. Saat kejadian, dua pelaku leluasa melancarkan aksinya di dua SPBU. Kriminolog Universitas Indonesia Dadang Sudiyadi menilai, kasus mencampur Pertalite dengan air yang dilakukan seorang sopir dan kernet terjadi karena lemahnya pengawasan di kedua SPBU tersebut. Tersangka NA dan MA diduga kuat telah merencanakan perbuatannya. Jadi dugaan saya sih mungkin ini karena kelalaian. Iya. Karena sudah biasa gitu, karena sudah biasa orang kita pengen orangnya itu aja selama tidak ada masalah gitu, akhirnya kemudian kontrolnya jadi lemah. Dugaan saya sih kayaknya ini sudah direncanakan, walaupun pelakunya mengatakan ini tidak direncanakan, cuma kepikiran sesaat aja. Kalau kepikiran sesaat mungkin tidak akan melepas sekian banyak gitu, karena kan tangki itu rata-rata isinya sekitar 5,8 mili. 1,8 liter juga itu bukan sesuatu yang sedikit. Iya. Jadi dugaan saya sih ini sudah direncanakan oleh si pelaku. Selain merugikan negara, ulah tersangka NA dan MA merugikan masyarakat. Aris Harvenda, pengamat otomotif menyebut, menggunakan BBM bercampur air dapat menyebabkan mesin kendaraan rusak. Biaya perbaikannya pun tak sedikit. Lalu apa yang akan terjadi? Biasanya itu ruang mesin itu akan rusak, yang pada akhirnya Anda harus melakukan perbaikan. Perbaikan seperti apa? Paling gampang adalah, ya paling kecil ya, paling kecil kerusakannya ya mungkin di area pistonnya itu bintik-bintik, jadi dia bocor kompresi. Nanti dia harus turun mesin, harus ganti piston. Yang parahnya itu ketika kalau volume air itu sudah terlalu banyak di dalam mesin, dia akan bukan hanya merusak piston, tapi dia akan merembet ke yang lain-lain. Bisa ke stang piston, terus lalu silinder head-nya itu bisa melengkung, yang akhirnya satu mesin itu tidak bisa digunakan. Jadi sangat-sangat fatal dan itu memang berbahaya. Saat kejadian, banyak kendaraan mogok setelah mengisi Pertalite mengandung air. Aris menjelaskan, agar tidak berdampak lebih parah pada mesin kendaraan, semestinya pengendara segera matikan mesin. Yang paling gampang itu adalah ya stop dulu pastinya, berhenti, dilihat filter bensinnya. Karena air tidak senyawa dengan bensin, itu akan terlihat di situ. Wah, ini ada airnya.
udah jangan dipakai terus. Itu kalau udah begitu lebih baik ya udah tariklah atau dorong, karena apa? Dia akan lebih merusak. Karena begitu berasa langsung antisipasi itu lebih aman gitu loh. Nah, kalau dipaksa terus dipakai bahkan berhari-hari, udah tinggal nunggu jebolnya aja. Agar kasus mencampur pertalite dengan air tidak berulang, diharapkan pihak berwenang menerapkan pengawasan ketat terhadap seluruh jalur distribusi BBM. Hal ini butuh dukungan penuh setiap pengelola SPBU. Selain itu, penindakan tegas harus dilakukan pada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Jadi saya berharap Pertamina dengan berbagai macam upaya yang bisa dilakukan untuk mengontrol, kemudian menera secara rutin gitu, kemudian mengontrol kualitas dari bahan bakar minyaknya juga harusnya secara rutin. Paling tidak sebulan sekali lah, ketika SPBU yang melakukan pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi untuk berhenti operasional. Nah, itu yang bisa dipilih. Atau mungkin bisa juga ada tim pengganti dari Pertamina untuk sementara waktu. Gitu. Jadi SPBU-nya tidak di-ban, tidak ditutup, tidak dihentikan, tapi manajemennya langsung diganti oleh manajemen yang memang dikirim oleh Pertamina. Sejalan dengan itu, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi berkomitmen memperbaiki kualitas pengawasan dan pengecekan rutin terhadap seluruh SPBU di wilayah Kota Bekasi. Ya, kita lakukan, Bu. Untuk penutupan SPBU itu ada kewenangan dari Pertamina. Kalau untuk pengecekan SPBU, karena memang ini sudah ditemukan, ya kita otomatis ngecek semua SPBU. Dikhawatirkan ada oknum-oknum juga yang melibatkan hal-hal yang sama. Langsung turun kita, Bu. Ada tim khusus untuk itu. Oke, ada tim khusus? Ada tim untuk pengukuran, pengawasan ada. Bagi para pengguna kendaraan, agar terhindar dari kejahatan maupun kecurangan terkait BBM, jangan sembarangan mengisi bensin. Pilih SPBU yang terpercaya dan berkualitas. Salah satunya SPBU milik pemerintah. Yang pertama sih pastinya kita ngisi di SPBU yang udah yang pasti-pasti kan. Kalau misalnya yang plat merah tuh ada yang nomornya berapa ya? 31 kalau nggak salah. Iya, 31. Ya. Nah, kalau misalnya mau mengantisipasi, kita cari yang SPBU yang terpercaya deh. Terpercaya. Dan ya yang terpercaya dan ya ibaratnya gimana ya bilangnya yang udah pasti, yang mentereng lah ya, yang kira-kira itu ada kalibrasinya berapa hari sekali, terus pengecekan oktannya, ada melakukan hal-hal kayak gitu. Nah, itu penting untuk diperhatikan. Lalu, jika warga mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan saat mengisi BBM di SPBU atau memiliki keluhan terkait BBM, dapat melaporkannya ke layanan aduan yang telah tersedia. Yang bisa dilakukan adalah ketika setelah mengisi bahan bakar minyak, kemudian mesinnya terasa ada sesuatu yang salah, ya itu harus dilaporkan. Gitu. Bahkan kan Pertamina sudah menyiapkan hotline servisnya yang 135 itu. Ya. Kalau memang kejadian seperti itu, ya laporkan saja ke pihak Pertamina. Himpitan ekonomi tak jarang membuat akal sehat terpojok. Tapi tetap saja, kejahatan dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Terbukti, bukannya menyelesaikan masalah hutang, tersangka MA justru harus membayar lebih mahal atas perbuatannya. Ayah dua anak itu kini harus mendekam di balik jeruji besi dan jauh dari keluarga. Dian Selitonga, Tim Liputan Kompas TV, Jawa Barat.